Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Sulastri. Saya mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, semester 4, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Mahfuz Al-Tarmasi, guna memenuhi tugas akhir dari Studi Hadis Indonesia, yakni dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi MA. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Biografi Syekh Mahfuz Al-Tarmasi. Nama lengkap beliau Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan bin Diman Diponegoro Al-Tarmasi Al-Jawi. Dilahirkan di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 12 Jumadil Ula, 25 Rajab tahun 1258 Hijriah, bertepatan 31 Agustus 1842 Masehi. Syekh Mahfuz adalah putra tertua dari Kiai Haji Abdullah, sedangkan putra Kiai Haji Abdullah lainnya adalah Kiai Haji Dahlan, Nyai Tirip, dan Kiai Haji Dimyati. Nama buku dan isi kitab karya dari Syekh Mahfuz Al-Tarmasi. Buku karya Syekh Mahfuz dalam bidang hadis ialah Manhaj Zawi An-Nazar Syarah Al-Madumah Al-Asar, Al-Khila'ah Al-Fikriyah fi Syarah Al-Minhah Al-Kariyah, Al-Min'ah Al-Kariyah fi Arba'in Hadisan min Khair Al-Bayyinah, dan beberapa karya beliau di bidang fikih dan usul fiqh seperti Al-Siqayah Al-Mardiyah fi Asma Al-Kutub Al-Fiqhiyah Al-Syafiyah. Dalam bidang tafsir, yakni Fath Al-Kabir fi Syarah Miftah At-Tafsir. Di bidang sanad, karya Syekh Mahfuz Al-Tarmasi ialah Kifayah Al-Mustafid fi Ma'ala min Al-Sanid. Dalam bidang qiraat yaitu Insyirah Al-Fu'adi fi qiraah Al-Imam Hamzah, Ta'ami Al-Munafi' fi qiraah Al-Imam An-Nafi', Tanwir Al-Sadr fi qiraah Al-Imam Abi Amru, Al-Badr Al-Munir fi qiraah Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Risalah Al-Tarmasiyah fi Asanid Al-Qiraah Asy-Syariyah, dan Gunya Al-Talabah fi Syarah Badr Al-Lami' Nazm Jam Al-Jawawi. Menurut Al-Musafi adalah seorang yang terkenal dengan pribadi yang berakhlak mulia, ramah tamah sewaktu berbicara dengan orang lain, tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak ada kaitan dengan beliau. Selain itu, kediamannya di Makkah juga menjadi tempat yang selalu ramai dipenuhi orang-orang yang ingin belajar kepadanya. Salah satu karya Syekh Mahfuz Al-Tarmasi dalam bidang hadis ialah Manhaj Zawi An-Nazar. Nah, kitab ini adalah sebuah kitab syarah Nazm Alfiyah As-Sayuti yang di dalamnya berbicara tentang ilmu hadis dan ilmu mustalah hadis. As-Sayuti termasuk ulama klasik yang berkarismatik dan memang dikenal sebagai pakar ilmu hadis dan ilmu Al-Quran yang sampai hari ini masih menjadi rujukan dan karangannya masih produktif. Manhaj Zawi An-Nazar adalah nama kitab yang berisikan ulumul hadis dan ia merupakan pegangan bagi intelektual yang bersentuhan dalam ulumul hadis. Akan tetapi Syekh Mahfuz tidak secara detail menjelaskan makna kata Zawi An-Nazar dalam kitabnya. Walaupun tidak ditulis secara langsung dalam kitabnya, akan tetapi dapat dipahami dengan membaca kitab tahqiqnya, bahwa tujuan Syekh Mahfuz memberikan nama kitabnya dengan Zawi An-Nazar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Zawi An-Nazar adalah ulama yang ahli dalam penelitian. Mereka adalah para ulama yang mengkhususkan diri dalam bidangnya masing-masing. Misalnya ulama qiraat sab'ah, ulama fikih, ulama tafsir, atau ulama hadis. Yang kedua, Zawi An-Nazar adalah para ahli yang menguasai ilmu secara global, dari para ulama maupun para pelajar. Sebagaimana yang dikatakan As-Sayuti, kenapa tidak beradab dengan adab yang baik, padahal hidup diliputi oleh hidayahnya yang jelas, dan dia mengetahui bahwasanya ini adalah yang kuat, sedangkan pendapat yang keliru dan tabiat yang tidak mencerminkan ahli ilmu dan tidak memberikan perubahan pada sesamanya. Menurut pandangan Zawi Zahar tentang ahli ilmu yang benar dan salah. Dan yang paling menarik lagi, kitab Manhaj Zawi An-Nazar mulai ditulis di Makkah pada awal bulan Zulhijjah tahun 1328 Hijriah dan selesai pada hari Jumat tanggal 14 Rabiul Akhir pada tahun 1329 Hijriah. Dengan kata lain, kitab tersebut ditulis hanya dalam waktu 4 bulan 14 hari. Intelektualitas Syekh Mahfuz Al-Tarmasi terbilang gemilang dan diakui secara internasional di kalangan para ulama. Kegemilangan ini dapat dilihat dari karya-karya yang berhasil dibukukan dalam kitabnya yang salah satunya adalah bidang hadis dan ulumul hadis.
Dalam rangka inilah Al-Tirmasi mengspesifikasikan dirinya di ilmu hadis dan mempertahankannya sebagai salah satu tujuan utama ilmu studinya. Dan juga dipengaruhi kondisi sosial keagamaan di Haramain dan juga Mesir pada waktu itu. Itu dia teman-teman tentang biografi Syekh Mahfuz Al-Tirmasi. Semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke toko buku, baca majalah sampai terasa lelah. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Lastri, cendekian burung merpati. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.